Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan bikin video tutorial untuk ujian akhir semester mahasiswa semester 2 untuk mata kuliah gambar teknik. Jadi, ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu gambar sederhana untuk nilai UAS. Untuk gambarnya itu yaitu seperti ini, ada 10 gambar yang sudah saya siapkan. Nah, untuk 10 gambar ini udah saya kirim juga di grup gambar teknik. Jadi kalian bisa download di sana, bisa dilihat gambar 1 sampai dengan gambar 10 itu seperti apa. Nah, dari semua gambar ini waktu itu udah pernah kita gambar juga. Dan saya udah dapat informasi dari ketua kelas kalau misalkan kalian ada yang belum mengambil gambarnya, jadi bisa digambar ulang. Karena ini adalah gambar sederhana, bisa dikerjakan sendiri dengan penjelasan-penjelasan yang udah saya sampaikan ketika di kelas waktu itu. Seperti itu. Saya kasih lihat gambar yang pertama seperti ini. Nah, ini kan gambarnya itu adalah gabungan dari garis vertikal, garis horizontal, sama setengah lingkaran. Jadi, kita bisa bikin garis vertikal dulu, terus bikin garis horizontal, terus vertikal lagi. Nah, ini biarin aja. Yang setengah sini biarin aja. Nggak usah dikerjakan. Jadi kita bikin setengahnya aja dulu. Ini nggak usah dikerjakan. Kita bikin setengahnya ini, fokus ke ini setengah vertikal, horizontal, terus setengah lingkarannya. Nah, ini dikasih tahu juga radiusnya itu berapa. Nah, terus ini dikasih juga jaraknya, kita bikin juga ini setengah lingkarannya, baru nanti tinggal di mirror, sehingga jadi satu kesatuan seperti itu. Itu untuk gambar yang pertama. Untuk gambar yang lain kalian bisa lihat sendiri nanti. Oke, sekarang kita masuk ke software AutoCAD-nya. Nah, jadi gambarnya ini adalah gambar saya yang sudah saya gambar. Jadinya seperti ini gambarnya. Jadi untuk gambarnya itu nanti ada 10 gambar yang tadi. Nah, untuk setiap gambarnya itu harus udah ada dimensinya. Jadi kalian harus udah memberikan dimensi pada objek-objek gambar kalian. Seperti ini, yang udah saya contohkan. Jadi objek ini, dimensinya ini, dan ini. Nah, dimensinya itu sama yang ada di contoh gambarnya. Seperti itu. Untuk warnanya ini kalian terserah mau warna apa aja. Terus untuk tipe garisnya juga terserah kalian mau pakai tipe garis yang mana saja. Nah, untuk pembuatan layernya itu caranya seperti apa? Caranya itu kalian bisa masuk ke layer atau komennya itu LA, enter. Nah, di sini kalian bisa bikin layernya gambar 1, gambar 2 sampai dengan gambar 10. Warnanya kalian tentukan, kalian pilih warnanya di sini. Terus kalian bisa pilih garisnya nanti mau apa. Nah, namun untuk pemilihan tipe garis yang waktu itu sudah saya sampaikan juga di kelas, penentuannya itu nanti di plot style. Jadi jangan di layarnya. Untuk di layarnya kita hanya pilih warnanya saja. Untuk garis line type-nya ini, jenis garisnya apa, itu di plot style-nya saja. Nanti akan saya jelaskan di sini juga. Oke, jadi kalian sudah bikin layarnya 1-10, sudah kalian pilih warnanya. Oke, kalau sudah di close, baru kalian ketika mau gambar, pilih layarnya. Oh, saya mau gambar yang pertama. Saya nyalain layar yang gambar pertama. Baru kalian gambar. Gambar seperti ini. Oh, gambar 1 udah selesai. Gambar 2. Nyalain layarnya, baru draw. Gambar 2. Jangan kalau misalkan kalian misalkan masih dev point layar kalian sudah gambar 1-10. Nanti akhirnya kalian akan bikin garisnya itu sesuai dengan layar yang kalian klik satu-satu. Kalian klik ini, kayak gitu. Nah, itu akan waktu. Jadi lebih hemat kalian aktifin dulu layarnya, baru kalian gambar. Oke, set enter, enter untuk melihat gambar secara full. Nah, di sini udah misalkan gambarnya udah jadi semua.
Udah lengkap, kalian kasih dimensinya. Kalian kasih dimensinya gimana? Pakai dimension style. Kalian rubah dulu dim. Nah, tinggal seperti ini. Nah, kalau misalnya mau rubah dimensinya, D, enter, masuk ke dimension style-nya. Nah, ini kalian modify. Nah, di sini waktu itu udah saya ajarkan juga, bisa kalian explore sendiri sesuai dengan selera kalian. Oke, kalau udah di oke, terus di set current. Itu untuk dimensi, baru kalau misalnya udah tinggal diimplementasikan. Nah, untuk penggambarannya, kalian pakai ukuran mili semua. Jadi kalau misalkan di gambar tadi di sini tulisannya 3, berarti kalian gambarnya itu dengan panjang 30 karena kalian pakai mili satuannya. Oke. Kalau misalkan udah digambar, warnanya sudah, terus dimensinya sudah, setelah itu baru kalian ngeprint. Ngeprintnya itu harus ke PDF karena saya mau nanti file-file yang udah kalian kirimkan itu adalah berupa PDF. Jadi bukan mentahan dari AutoCAD-nya, saya nggak nerima. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana caranya kita mengupload atau mengeprint gambar kita ke PDF. Sebelum itu kalian harus buat etiketnya dulu atau kop gambarnya. Cara buatnya itu seperti apa? Kalian pakai kop gambar yang sudah diajarkan pada gambar teknik saja, tidak apa-apa. Pakai gambar kop lain itu tidak apa-apa, kalian bisa explore sendiri. Intinya harus ada kopnya. Untuk kertasnya saya tentukan yaitu kertasnya pakai ukuran A4. Nah, ukuran kertas A4 itu dalam satuan mili adalah 297 mili dikali 210 mili. Enter. Nah, ini adalah ukuran A4. Saya ulangi, ukuran kertas A4 itu adalah 297 mili dikali 210 mili atau 210. Cara buatnya itu adalah kita pakai perintah rectangle, REC, enter, klik. Nah, kita masukkan ukurannya 297,210, enter. Nah, untuk posisinya itu adalah landscape seperti ini. Nah, ini adalah ukuran kertas A4. Nah, untuk garis tepinya itu kalian offset 1 cm atau 10 mili. Ini saya gambarnya pakai mili, sudah pakai mili. Nah, jadi kita udah punya garis tepi 1 cm atau 10 mili seperti ini. Nah, jadi 10 gambar kalian itu harus bisa masuk ke semua kertas ini. Nah, kalau misalkan ini kan tidak muat ya. Saya gambar 5 aja tidak muat. Nah, bagaimana caranya biar semua gambar itu nanti bisa muat? Kayak gitu. Caranya itu adalah kalian susun dulu gambar yang udah kalian gambar di CAD. Jadi misalkan ada 10, berarti atas bawah 5. Seperti ini. 5. Nanti di bawah itu 5. Kayak gitu. Kalau misalnya di sini saya ada 5, berarti saya bagi 3 sama 2. Nah, tinggal saya lihat di sini. Dengan ukuran 1:1, jadi gambar ini posisinya itu adalah skalanya 1:1. Terus untuk etiket ini posisinya juga adalah 1:1. Kenapa saya bilang 1:1? Karena ukuran asli. Kita tes di sini. Ini 26. Kita klik DI, klik 26. Berarti ini adalah ukuran asli. Terus yang kertasnya. Tadi kita buat panjang kertasnya ada 297 mili. Nah, berarti ini adalah ukuran 1:1, ukuran sesungguhnya. Seperti itu. Nah, karena ada gambar sebanyak ini, terus mau ditaruh di kertas ukuran 1:1, ternyata tidak muat. Seperti itu. Jadi kalian bayangin, kalian punya 5 objek gambar secara nyata, terus kalian punya kertas A4 di tangan kanan kalian. Nah, 5 objek itu mau kalian masukin ke
kertas A4 yang secara nyata itu kan pasti nggak bakal bisa, gitu kan. Nah, kalau misalkan mau diperbesar kertasnya juga nggak mungkin. Tapi di AutoCAD memperbesar kertas itu sangat bisa. Dan itu yang sangat dianjurkan. Jadi, kita tidak boleh namanya menskala gambar. Yang boleh itu hanya menskala si etiketnya, seperti itu. Nah, jadi yang perlu kita perbesar itu adalah kertasnya. Cara memperbesarnya itu dengan perintah scale. Atau komennya itu adalah SC. SC. Enter. Kita klik objeknya atau etiketnya. Enter. Kita klik misalkan di tengah. Nah, tinggal di sini kita mau menskalakan berapa. Tadi saya lihat ukurannya itu masih kecil dan perlu sedikit aja diperbesar. Berarti karena itu tadi kertasnya 1:1, saya mau jadiin kertasnya 2:1. Jadi 2:1. Dari skala tujuannya yaitu 2, dibanding skala awalnya itu adalah 1. Enter. Nah, dia akhirnya lebih besar. Tinggal kita move, kita pindahin ke sini, ke tengah gambarnya. Nah, kalau misalnya di sini berarti kan udah cukup semua, udah muat. Nah, kalau misalnya di sini menurut kalian, Mas, terlalu mohon maaf, terlalu longgar. Nah, kalian bisa kecilin lagi. Misalkan jangan skala 2:1, tapi 1,5 aja. Klik di tengahnya. Nah, jadi skala tujuannya berapa? 1,5 dibanding 2. Enter. Oh, nggak bisa. Coba. Berarti 2 aja. Karena 1,5 tadi tidak bisa. Mungkin pengaturan koma dan titiknya belum saya rubah. Jadi kalian bisa pakai skala yang bisa menyesuaikan gambar kalian, muatnya itu kayak gimana. Nah, di sini juga udah muat. Misalkan gambarnya ditaruh di agak ke atas karena nanti kalian ada kopnya di sini misalkan, atau kalian ada kopnya di sebelah kanan sini. Nah, itu tergantung dari kop kalian seperti apa. Kalau misalnya kopnya udah jadi, tinggal disesuaikan seperti itu. Oke? Nah, itu untuk penskalaan. Nah, setelah gambar kalian udah jadi seperti ini, kalian tinggal plot kayak gitu. Nah, untuk etiketnya jangan lupa dijadiin grup dulu biar kalian kalau mau nge-move itu nggak repot, harus diklik satu-satu gini. Klik semua dulu objeknya, klik kanan, terus grup. Nah, pilih grup. Nah, nanti kalau misalnya kalian mau mindah-mindahin, mau nge-move gampang. Atau kalian mau skalain itu gampang gitu. Oke? Shift enter. Nah, di sini udah jadi, tinggal saya masuk ke perintah plot, yaitu Ctrl P. Nah, untuk perintah plot, window-nya itu seperti ini. Di page setup ini nggak usah kalian apa-apain. Nah, terus di sini yang perlu kalian perhatikan di plot style, kalau misalkan kalian belum pernah buat, itu bisa new. Kalau misalkan udah ada, berarti kalian tinggal pilih aja. Nah, ini saya ada di plot style, yes. Nah, tinggal kalau misalnya udah ada, kalian klik ininya, edit. Nah, warna-warna gambar kalian itu yang tadinya warna kuning, ketebalannya tuh mau berapa sih ketebalannya? Ini ketebalannya. Terus untuk tipe garisnya putus-putus atau gimana, strip titik strip kayak gitu, itu terserah kalian. Rubahnya itu di plot style seperti itu. Nah, terus tadi yang kalau ada perubahan tinggal di yes. Nah, yang perlu kalian perhatikan juga
pastikan semua warna ini dari atas sampai bawah, ini warnanya hitam. Jadi kalian harus ganti dulu warnanya hitam. Ini semua udah saya ajarkan pas di kelas, ini saya sebetulnya cuma review aja. Jadi kalian nggak perlu bingung. Kalau udah tinggal di save dan close. Nah, kalau misalnya cara barunya itu new, terus kalian pilih yang ini, langsung next saja. New, pilih yang start from scratch, new, next, terus nama kalian next. Nah, terus nanti pilih yang Plot Style Table Editor. Nah, ini kan belum hitam semua nih warna-warnanya, tinggal kalian klik color nomor 1, shift tekan, scroll ke bawah, klik color yang paling bawah. Terus ganti warnanya hitam semua, black. Nah, sesuaikan warna kuning mau dirubah kayak gimana, tebalnya, terus jenis garisnya mau kayak gimana. Kalau udah save and close. Karena saya udah ada, saya nggak save dan close. Saya cancel, no. Karena saya udah punya, cancel. Nah, ini. Nah, jadi page setup-nya dibiarin, plot style-nya dipilih, plot style yang udah kalian buat. Terus printer dan plotternya kalian pilih yang PDF, DWG to PDF. Nah, kalau misalkan paper size-nya ini, kalian harus pilih yang ISO full blade di paling atas. ISO full blade A4. Karena kita landscape, jadi 297 kali 210. Pilih yang ini. Nah, kalau misalkan kalian pilihnya yang langsung A4, bukan yang ISO full blade, misalkan ISO A4. Nah, nanti ada perbedaannya. Ntar saya akan kasih lihat perbedaannya. Atau ini ISO A4, bukan ISO full blade. Terus display window, klik klik windownya ini. Terus ini center. Nah, ini nggak boleh fit to paper. Nah, ini skalanya tadi berapa? 1:2. Skala kita kan 1:2. Nah, terus ini drawingnya ini kita pilih yang landscape. Terus kita preview. Continue. Nah, kayak gini ada masalah. Garis cat-nya itu belum kelihatan garis etiketnya. Berarti layernya ini masih dev point. Kita ini apply to layout, terus cancel. Nah, ini masih dev point, makanya nggak kelihatan. Dev point itu kan dia printernya mati. Dev point. Nah, ini printernya mati, makanya dia nggak akan kelihatan pas di print. Jadi etiketnya itu jangan warna putih atau dev point, kita rubah misalkan biru. Oke, baru Ctrl P, print lagi. Nah, di sini settingannya udah settingan yang terakhir. Kenapa? Karena saya tadi sebelum keluar klik apply to layout. Kalau misalkan kita nggak apply to layout, ketika kita masuk ke window plotnya ini, kita akan merubah dari awal kayak gitu. Settingan yang udah kita rubah. Kita preview, continue. Nah, di sini kan garisnya udah ada. Nah, cuman di sini garisnya yang bawah sama yang atas nggak ada. Nah, inilah perbedaannya kalau misalkan kita paper size-nya itu kita pakai ISO A4, tidak pakai ISO full blade. Nah, ISO full blade. Jadi ketika kita milih paper size-nya itu selain ISO full blade dan printernya kita pakai DWG to PDF, hasilnya akan seperti tadi. Jadi kalau misalnya mau ke PDF, paper size-nya itu harus ISO full blade. Tinggal pilih mau ISO full blade A3 atau A4, A2, A0 kayak gitu. Ini yang orang jarang tahu. Jadi kebanyakan orang bingung gitu. Intinya paper size-nya itu harus ISO full blade. Nah, sekarang kita lihat review. Nah, kalau sekarang udah kelihatan garis-garisnya. Karena kertasnya sudah betul. Seperti itu. Nah, di sini juga dimensi-dimensi saya nggak kelihatan, berarti dimensinya saya tadi masih dev point.
harus dirubah ke layer selain dev point biar dimensi-dimensinya itu kelihatan seperti itu. Oke. Ini misalkan saya contohkan. Nah, kalau misalkan kalian sebelum gambar itu tidak ngeklik layer yang akan kalian gunakan itu apa, jadinya akan seperti ini. Harus dipilihin dimensinya. Baru kita pilih misalkan gambar. Nah, ini baru kelihatan. Ctrl P, preview, continue. Nah, kan kelihatan dimensinya. Nah, ini ada yang salah. Ini masih ISO 4, kita pilih ISO full blade 4, ISO full blade 4. Preview. Oke, sip. Kalau udah, berarti udah siap gambar kita untuk diplot. Klik kanan, plot. Tinggal kalian save mau di mana. Misalkan di sini gambar UAS. Tulis NIM kalian, NIM underscore NIM, terus underscore nama, gitu. Terus save. Nah, akhirnya jadi gambar PDF kalian seperti itu. Oke, nah itu cara plotting biar bisa ke PDF. Oke, itu aja untuk video tutorialnya. Jadi kalian bisa ngikutin cara-cara yang sudah saya terangkan di video ini. Jika ada yang mau ditanyakan bisa by WhatsApp. Untuk pengerjaannya bisa kalian kerjakan sebelum tanggal 8. Jadi akan saya tunggu untuk gambarnya itu sampai dengan tanggal 8 Juni. Gitu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.